Baik, selamat pagi. Selamat pagi. Yang saya hormati Pak Kabid dan Pak Kabid TF dan kawan-kawan yang sempat hadir di ruang rapat, Kepala Badan, dan teman-teman yang tidak sempat hadir di ruangan ini mengikutinya secara virtual. Pertama, terima kasih untuk kehadiran pagi ini. Kita sebetulnya ada 3 rapat sebenarnya. Yang pertama terkait dengan audit surveillance yang akan dilakukan oleh pihak eksternal di kita. Yang kedua, kita bicara soal reakreditasi, khususnya Lapsar. Lalu yang ketiga, kita diskusi sedikit terkait juga dengan rancangan aksi perubahan Ibu Jen yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Sekarang kita mulai dengan yang pertama, terkait dengan audit surveillance yang akan dilakukan oleh pihak eksternal. Tadi saya diinformasikan bahwa pihak eksternal akan berkunjung kembali ke BPSDM itu minggu pertama bulan September. Oleh karena itu, menuju minggu pertama bulan September, kita tim internal sistem manajemen mutu ISO di BPSDM, kita perlu segera mempersiapkan diri untuk menyiapkan segala sesuatunya yang selama ini kita sudah penuhi dalam rangka mempertahankan sertifikat yang sudah diberikan kepada kita, dan termasuk juga melengkapi yang kira-kira masih kurang, bahwa ketika tim terakhir yang memberikan nilai kepada kita itu ada 6 temuan minor dan ada 3 observasi. Nah, dalam pertemuan yang lalu setelah kita mendapatkan hasil ini, kita sudah melengkapinya. Tetapi ada yang bersifat jangka pendek, memenuhi ketentuan waktu itu, ada yang jangka panjang. Artinya kita harus memenuhi saat ini ketika tim surveillance datang pada minggu pertama bulan September. Saya tidak menyebutkan satu persatu sesuai dengan di bahan yang ada, tetapi bahan itu nanti akan dibagikan kembali kepada kita, tim internal, tim audit internal. Supaya nanti tim audit internal ini melakukan apa saja untuk persiapan menuju minggu pertama bulan September. Bagian itu sudah tertera pada kolom 2. Misalnya sekretariat badan yang pertama itu, sekretariat badan. Subbagian program, data dan evaluasi, ini PDE. Nah, PDE, dan yang kedua subbagian keuangan. Sebenarnya agak terlambat dengan melakukan audit internal ini. Seharusnya kita paling lambat itu minggu ketiga. Jadi sudah, tapi ini tahun minggu keempat. Mungkin karena oleh kesibukan kita masing-masing, jadi tidak masalah, hanya kita sebelum September itu. Nah, ini yang sangat kami harapkan adalah ketika kami melakukan audit internal ini, yang sudah nanti terjadwal akan disampaikan
pada semua bidang dan sekretariat dan arsiparis pusakawan. Kami sangat-sangat mengharapkan dukungan untuk semua yang sudah ada di dalam sini, yang sudah nanti akan kami bagikan ini. Bagian bidang dan sekretariat, tolong mendukung ini Bapak untuk mensuplai semua dokumen yang ada, yang dibutuhkan. Sehingga ini pengalaman dari tahun yang lalu itu, akhirnya kita memang ditegur waktu itu oleh audit eksternal bahwa seharusnya kami audit internal melakukan audit itu seperti audit eksternal. Jadi seharusnya kita betul-betul didukung oleh semua bidang dan sekretariat yang ada di badan ini, dan arsiparis pustakawan, tim penjaminan mutu, untuk betul-betul kita mau melakukan audit ini untuk mencapai sistem manajemen mutu yang sebenarnya. Sehingga ketika kami melakukan pengalaman tahun yang lalu, ketika kami minta dokumen di bidang, walaupun itu kami sudah pakai nota dinas, kami berjalan masuk ke bidang, itu kurang support Bapak. Artinya bahwa kalau saat ini, sekarang ini sudah ada pengalaman yang lalu, kami mohon untuk ketika kami melakukan audit nanti, ini secara teknis, audit internal, auditor internal saya dan Pak Stef, mungkin tolong didukung supaya semua dokumen yang kami minta tolong disiapkan. Terus terima kasih Ibu Jen. Nanti kita lanjut lagi, tapi mungkin ada pikiran-pikiran lain dulu. Saya Pak Kadis. Terima kasih Bapak. Saya menyambung yang Ibu Jen sampaikan tadi. Memang penegasan seperti yang Ibu Jen sampaikan tadi, bahwa audit internal ini sebenarnya tidak perlu pada saat seperti sekarang baru kita mulai proses mengecek berkas, verifikasi, tapi sebenarnya satu proses yang berjalan sepanjang tahun. Iya. Nah, kendalanya tadi seperti yang sudah Ibu Jen sampaikan, tidak direspon dengan baik, entah karena memang ada kesibukan, tetapi itu bukan menjadi alasan sebenarnya, sehingga ISO seperti yang diharapkan ini kita tidak sekedar melampirkan bukti-bukti fisik kita memenuhi syarat, tapi memang real kita laksanakan. Itu yang paling penting sebenarnya dari sebuah manajemen mutu. Kalau struktur berpikir semua kita yang ada di sini belum sampai ke situ, berarti untuk saya sia-sia yang ini nih, tidak usah. Sehingga bisa saja kita tampilkan apa adanya saja. Sudah, kalau kita belum memenuhi syarat, ya itu perbaikan untuk kita. Artinya macam kayak seperti mau audit begini baru kita mulai huru-hara, saudara. Kumpul berkas, minta ini, minta itu. Nah, tetapi hakikatnya itu proses yang internal sebenarnya dalam proses pelayanan. Nah, itu yang mungkin seperti Ibu Jen sudah keluhkan tadi. Kita sendiri belum sepakat atau belum seia sekata bahwa ini bukan sekedar dokumen-dokumen yang kita harus serahkan, tetapi ini adalah bagian integral dari pelayanan kita di sini. Sehingga sekarang kalau mereka mulai jatuh dalam verifikasi, seharusnya kita juga tidak perlu lagi harus sana sini seperti ini. Kalau memang itu sudah berjalan. Kemarin waktu rapat itu sebenarnya penegasan dari teman-teman inspektorat seperti itu, bahwa audit ini sebenarnya hanya momen untuk kita melihat kembali bukti fisik, tapi seharusnya sudah berjalan. Dalam ketentuannya itu kan 3 tahun baru dinilai lagi. Nah, tapi mereka buat lagi dalam tahun berjalan ini karena kondisi itu tadi, apakah yang sudah diaudit dan sudah diberi hak bahwa ini memenuhi standar ISO atau sudah dilaksanakan atau tidak, ataukah kemarin itu kita hanya serahkan saja bukti-bukti, tetapi dalam pelaksanaan masih jauh. Itu catatan dari saya juga, Pak. Terima kasih Bapak atas kesempatan yang diberikan.
berkaitan dengan pelanggaran seperti yang disampaikan oleh Bu Jen. Kita semua sama tahu bahwa revolusi ini terjadi bukan karena keinginan kita, tapi memang kita dituntut untuk sama-sama menanggung beban negara yang dialami oleh semua rakyat, termasuk kita sendiri juga merasakan bagaimana COVID ini merusak segala aspek, apalagi masyarakat kecil. Jadi memang untuk itu kita semua di pemerintahan dituntut untuk itu. Nah, refocusing ini juga terjadi, ada yang dilakukan secara sepihak oleh bidang anggaran. 3 kali refocusing terjadi, hanya 2 kali yang dikoordinasikan dengan kita, tetapi yang ketiga tidak dikoordinasikan tapi langsung diambil alih. Karena itu untuk kebutuhan yang sangat mendesak dan tidak bisa dikoordinasikan lagi dengan OPD, sehingga terjadi yang seperti tadi disampaikan oleh Ibu Jen. Banyak pelanggaran termasuk yang berkaitan dengan kepentingan kepala badan itu dihapus semua. Nah, saat ini memang ada ruang untuk kita melaksanakan perubahan anggaran, tetapi dengan sisa penganggaran yang sangat minim, sementara kebutuhan kita sangat banyak, maka kembali lagi kejadian hal yang sama. Untuk ISO kita tidak bisa menganggarkan untuk memenuhi kebutuhan biaya ini, tetapi kalau saya melihat Bapak bahwa sebenarnya ISO ini sama kejadiannya dengan bagaimana kita menyelenggarakan kegiatan reformasi birokrasi di BPSDM. Harus jujur saya sampaikan juga, kejadian yang sama kami alami juga di dalam bagaimana memantau progres pelaksanaan reformasi birokrasi di BPSDM. Tahun lalu kita mendapat nilai yang cukup baik, untuk yang baik lah, karena dia masuk di dalam 10 besar OPD yang dapat menyelenggarakan, walaupun semuanya itu mau dikatakan bahwa semuanya sifatnya administrasi Bapak. Karena dari aspek pelaksanaan seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Pelatih, kita masih jauh dari harapan. Tetapi secara administrasi kami berupaya memenuhi, sehingga apa yang kami pikir, apa yang dapat kami lakukan semaksimal mungkin, sehingga lembaga ini tidak mendapatkan nilai yang buruk, dan itu kami lakukan tanpa biaya, tetapi bisa menjawab semua kebutuhannya. Saya pikir ISO juga, kalau kita mau sedikit berkorban untuk waktu, untuk tenaga, tanpa biaya pun kita bisa menyiapkan ini, karena semua apa yang kita kerjakan kita sudah dibayar oleh negara dari tunjangan maupun dari gaji. 7,5 jam waktu bekerja, saya pikir itu waktu yang sangat cukup untuk kita melaksanakan hal yang sifatnya